Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua kabarnya? Semoga baik-baik aja ya, sehat selalu dimanapun itu dan kapanpun itu. Nah, untuk merealisasikan hashtag di rumah aja, saya Amelia Rizky Purwanti dari Pendidikan Matematika membuat video ini agar dapat ditonton dimanapun itu dan kapanpun itu. Selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan. Ada 3 sub materi yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama ada algoritma, yang kedua struktur data dan tipe data, yang ketiga ada operator pemrograman. Langsung saja ya, kita ke materi yang pertama ada algoritma. Ilmu yang mempelajari cara penyelesaian masalah berdasarkan langkah yang disusun secara sistematis, menggunakan bahasa yang logis dengan tujuan tertentu. Singkatnya, algoritma dapat dikatakan sebagai langkah penyelesaian masalah dengan sistematis. Lalu, bagaimana algoritma dapat dikatakan sebagai algoritma yang baik? Nah, syaratnya sebagai berikut. Yang pertama ada reliability atau akurat. Yang kedua low cost atau pemrosesan yang efisien. Yang ketiga ada general, yaitu bukan suatu yang hanya menyelesaikan satu kasus saja, tapi juga untuk kasus yang lain yang lebih umum. Lalu expandable, yaitu bisa dikembangkan. Selanjutnya, algoritma juga memiliki beberapa ciri penting. Ada keterbatasan, yaitu memiliki hasil akhir. Yang kedua, kepastian, yaitu setiap langkah harus didefinisikan secara tepat dan tidak memiliki arti yang ganda. Lalu, input memiliki 0 atau lebih data input, output memiliki 0 atau lebih hasil output, dan terakhir ada efektivitas. Lanjut, kita punya 3 teknik dalam penulisan algoritma. Yang pertama ada deskriptif atau dengan cara dideskripsikan. Yang kedua ada flowchart atau dalam bentuk diagram alir, dan ada scorecode dalam bentuk kode yang hanya bisa dibaca atau diterjemahkan oleh manusia. Selanjutnya ada bagian-bagian dalam teknik penulisan. Deskriptif memiliki judul, deklarasi, deskripsi, flowchart hanya memiliki input maupun output, scorecode memiliki judul, deklarasi, dan deskripsi. Langsung ke contohnya. Yang pertama ada contoh penggunaan kalimat deskripsi atau deskriptif, yaitu ada judul, ada deklarasinya, lalu ada deskripsi. Nah, untuk deklarasi ini biasanya berisi variabel-variabel yang ingin dibahas atau yang ingin dikerjakan dalam pemrosesan langkah-langkah penyelesaian masalahnya. Sedangkan deskripsi berisi langkah-langkah pemecahan masalahnya. Sama juga dengan penggunaan pada scorecode, ada judul juga, ada deklarasi, ada deskripsi. Yang membedakan deskripsi dengan scorecode terletak pada bentuk deskripsinya ya. Bentuknya berbeda. Lalu contoh penggunaan pada flowchart atau diagram alir. Nah, kalau pada flowchart ini ada input, kita mulai, lalu ada pemrosesan input. Bentuk dari simbol-simbol ini tergantung dari langkah-langkah yang ingin digunakan. Jadi setiap orang ataupun setiap langkah yang ingin digunakan pasti berbeda dari arahnya maupun simbolnya, lalu memiliki hasil akhir. Materi yang kedua ada struktur data dan tipe data. Struktur data itu cara penyimpanan atau penyusunan dan pengaturan data dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien.
Sedangkan data sendiri merupakan suatu nilai yang bisa dinyatakan dalam bentuk konstan atau variabel. Konstan menyatakan nilai yang tetap, sedangkan variabel menyatakan nilai yang dapat diubah-ubah selama eksekusi berlangsung. Lalu ada beberapa aturan dalam variabel. Huruf pertama pada variabel menunjukkan tipe data dari variabel. Contoh, diawali dengan C untuk variabel chart, E untuk integer, dan S untuk string, dan seterusnya. Paduan penamaan ini disebut dengan Charles-Hunionian notation. Lalu ada nama variabel harus cukup jelas menunjukkan tujuan penggunaan variabel tersebut. Contoh, S nama adalah variabel string untuk menyimpan nama. C jenis kelamin adalah variabel char untuk menyimpan jenis kelamin. Lalu ADB status adalah variabel boolean untuk menyimpan status. Lalu variabel tidak boleh mengandung spasi atau karakter khusus, tanda seru, hashtag, %, tanda petik, kurang dan lain sebagainya. Nah, beberapa programan menggunakan tanda ini untuk memisahkan kata di nama variabel. Ada contohnya. Cara lainnya untuk memisahkan kata dengan memberikan huruf besar di setiap kata. Jadi dari setiap kata ada huruf besarnya. C jenis, jadi ada huruf besar di huruf J-nya. Terus ada huruf besar di kelamin ini ya. Di K-nya, di huruf K-nya, lalu juga ada S di huruf N untuk nama, O untuk orang, T untuk tuanya. Selanjutnya ada beberapa tipe dalam data. Nah, tipe data itu maksudnya yaitu pengelompokan data berdasarkan isi dan sifatnya, jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Lalu ada macam-macam tipe data, yaitu tipe data dasar, yang pertama, yang kedua tipe data bentukan, lalu yang ketiga tipe data abstrak. Kita bahas tipe data yang pertama ya, tipe data dasar, tipe data yang sudah ada dan dijadikan standar dalam bahasa pemrograman tertentu. Isi dari tipe data sederhana ini adalah data-data tunggal, data dasar sudah disediakan oleh program sehingga programmer bisa menggunakannya. Contoh data dasar ada integer, float atau double, chart, dan boolean. Lalu ada tipe data bentukan, yaitu tipe data yang dibentuk dari tipe data dengan maksud mempermudah pekerjaan programmer. Beberapa tipe data ada array, ada string, ada record, union, struct, dan lain sebagainya. Nah, contoh dari tipe data ada array. Tadi bedanya itu array dapat menyimpan jumlah data dengan tipe data yang sama, homogen atau dalam sebuah variabel. Atau selanjutnya ada record atau struct mampu menampung banyak data dengan tipe data berbeda atau heterogen. Ada substring merupakan tipe data bilangan yang mempunyai jangkauan nilai tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh programmer. Jadi jumlah data awalnya itu dapat ditentukan oleh programmer, tidak seperti array yang pertama tadi homogen atau variabelnya tetap, sedangkan record tadi juga heterogen dapat berbeda-beda variabelnya. Selanjutnya ada tipe data abstrak, yaitu tipe data yang dapat didefinisikan sendiri oleh pemrograman untuk suatu keperluan tertentu yang tidak memungkinkan untuk mendeklarasikan dari tipe data yang sudah ada. Contohnya ada struct bersifat last in first out, artinya data yang terakhir masuk merupakan data yang akan keluar terlebih dahulu. Struktur gap yaitu memungkinkan pendefinisian keterhubungan tak terbatas antara entitas data. Lalu ada T
sebagai kumpulan simpul atau not dengan elemen khusus yang disebut root atau akar. Dan yang terakhir, Kui adalah suatu kumpulan data dengan operasi pemasukan atau penyimpanan data yang hanya diperbolehkan pada salah satu sisi. Nah, materi yang terakhir, ada operator dalam pemrograman. Nah, ada beberapa macam operator dalam pemrograman. Yang pertama ada operator aritmatik. Operator ini bentuk perhitungan aritmatik. Kedua, operan dari operasi aritmatik ini dapat berupa nilai integer atau real. Contohnya ada penjumlahan, pengulangan, perkalian, pembagian, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada operator assessment operator. Ini digunakan untuk memasukkan nilai ke dalam sebuah variabel tanpa menghilangkan atau mengosongkan nilai variabel sebelumnya. Contohnya untuk menambahkan atau menghilangkan. Lalu ada increase dan decrease dilambangkan dengan double plus dan double minus. Operator ini berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan satu satuan nilai pada sebuah variabel. Yang terakhir ada operator rasional. Operator ini membandingkan dua operator dan hasilnya berupa nilai boolean atau benar salah. Operator rasional dapat dilakukan pada dua nilai dengan tipe data yang sama, tipe data integer, real char string maupun boolean. Dan ada yang paling terakhir nih, ada operator logika. Ada operator yang digunakan untuk mengkombinasikan hasil ekspresi yang mengandung operator rasional. Nah, baik, cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan pada pengucapan kata. Oh iya, buat teman-teman yang ngerasa materi saya yang bahas itu kurang, bisa komen di bawah ya. Tambah materinya. Mbak, ini ada yang kurang nih. Mbak, ada yang ini, bisa ditambah ya. Makasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.